Pada dekade 1960-an, Amerika Serikat dikejutkan oleh teror seorang pembunuh berantai yang menamakan dirinya The Zodiac Killer. Kasus ini pertama kali mencuat di California, khususnya di Vallejo dan kawasan San Francisco Bay Area. Berbeda dengan pembunuh biasa, Zodiac tidak hanya melakukan pembunuhan, tetapi juga memainkan pikiran masyarakat dan aparat. Targetnya acak, mulai dari pasangan muda di Lovers Lane, sopir taksi, hingga orang-orang yang kebetulan berada di tempat sepi. Yang membuatnya legendaris adalah serangkaian surat dan kode aneh yang ia kirimkan ke berbagai surat kabar. Surat-surat itu berisi ancaman, ejekan terhadap polisi, dan teka-teki kriptografi yang dikenal dengan nama ciphers. Zodiac bahkan menuntut agar suratnya dimuat di halaman depan, dengan ancaman bahwa jika diabaikan maka korban akan terus berjatuhan. Pada Juli 1969, pasangan muda ditembak di Lovers Lane, Vallejo, menewaskan satu orang dan membuat satu lainnya selamat dengan luka serius. Beberapa minggu kemudian, Zodiac sendiri menelepon polisi dan mengaku sebagai pelaku, sambil memberikan detail yang hanya diketahui pembunuh. Korban yang selamat memberikan gambaran fisik seorang pria misterius, tapi identitasnya tetap sulit dipastikan. Di surat-surat berikutnya, Zodiac mengirim kode kriptografi yang kemudian dikenal sebagai Z408, sebuah cipher berisi pesan mengerikan. Pesan itu berhasil dipecahkan oleh pasangan guru, berisi pengakuan Zodiac bahwa ia membunuh demi mengumpulkan budak untuk kehidupan setelah mati. Isi pesan itu membuat kasus ini semakin menyeramkan karena terkesan bukan sekadar kejahatan, tapi juga memiliki ideologi mistis. Serangan terus berlanjut, salah satunya terjadi pada September 1969 di Lake Berryessa, ketika dua mahasiswa diserang oleh pria bertopeng hitam. Pelaku mengenakan kostum dengan simbol lingkaran silang di dadanya, salah satu tanda ikonik Zodiac. Satu korban tewas, satu berhasil selamat, dan menggambarkan detail kostum aneh itu kepada polisi. Pada Oktober 1969, Zodiac kembali menyerang dengan menembak mati seorang sopir taksi bernama Paul Stine di San Francisco. Pembunuhan itu dilihat langsung oleh beberapa saksi mata anak-anak yang mengamati dari jendela rumah. Ironisnya, polisi sempat melihat tersangka di jalan, tetapi salah identifikasi membuatnya lolos begitu saja. Peristiwa itu membuat kasus Zodiac menjadi berita nasional, dan hampir setiap minggu muncul di halaman depan surat kabar. Zodiac tampak haus perhatian. Ia terus mengirim surat baru berisi ancaman dan sindiran pada aparat. Dalam salah satu suratnya, ia menulis kalimat provokatif. "Polisi bodoh, kalian tidak akan pernah menangkapku." Zodiac bahkan mengaku sudah membunuh 37 orang, meskipun polisi hanya bisa menghubungkan secara pasti 5 korban. Untuk membuktikan klaimnya, Zodiac mengirim potongan baju korban Paul Stine bersama surat ancaman, dan itu terbukti asli. Pada awal 1970-an, surat-surat Zodiac semakin jarang, tapi tetap menimbulkan ketakutan besar di masyarakat. Beberapa surat berisi ancaman akan menyerang bus sekolah, bahkan ia menggambar rancangan bom rakitan. Walaupun ancaman itu tidak pernah benar-benar terjadi, kepanikan di masyarakat tetap bertahan lama. Setiap kali ada cipher baru, publik Amerika seolah terhipnotis untuk mencoba memecahkannya. Para kriptografer, polisi, hingga amatir ikut serta dalam perlombaan intelektual melawan Zodiac. Salah satu kode paling terkenal, Z340, baru berhasil dipecahkan lebih dari 50 tahun kemudian pada tahun 2020. Tim internasional berhasil membuka isi pesan itu, yang ternyata hanya berisi ejekan terhadap polisi dan klaim bahwa ia tidak takut mati. Hingga kini, 2 cipher Zodiac masih belum bisa dipecahkan, menambah panjang daftar misteri kasus ini. Identitas Zodiac menjadi teka-teki terbesar, karena meski ada beberapa tersangka, tidak ada bukti yang benar-benar mengikat. Arthur Lee Allen adalah salah satu tersangka utama karena cocok dengan beberapa deskripsi dan punya perilaku mencurigakan. Allen dikenal eksentrik, memiliki obsesi aneh, dan tinggal tidak jauh dari lokasi beberapa serangan Zodiac. Namun, ketika bukti forensik diperiksa, sidik jari, tulisan tangan, bahkan DNA, tidak ada yang cocok. Kegagalan ini membuat teori konspirasi bermunculan, dengan banyak orang percaya bahwa Zodiac bukanlah satu orang. Beberapa teori menyebut Zodiac mungkin lebih dari satu individu yang bekerja bersama-sama. Ada juga yang menduga ia memiliki hubungan dengan aparat atau bahkan berasal dari dalam kepolisian itu sendiri.
Teori ekstrem lainnya mengaitkan zodiak dengan jaringan kultus atau organisasi rahasia yang menyembunyikan kejahatannya. Misteri semakin rumit karena ada laporan pembunuhan serupa di negara lain yang disebut mirip gaya zodiak. Media berperan besar memperbesar citra zodiak sebagai pembunuh legenda yang sulit ditangkap. Nama zodiak akhirnya bukan hanya kasus kriminal, tapi juga menjadi ikon dalam budaya pop Amerika. Hollywood kemudian mengadaptasi kisahnya ke dalam film, yang semakin menambah aura mistis di balik sosok ini. Namun bagi keluarga korban, zodiak bukan legenda, melainkan luka yang tidak pernah sembuh. Mereka menanti keadilan yang hingga kini belum pernah datang. Meski sudah puluhan tahun, zodiak masih disebut sebagai salah satu misteri kriminal terbesar di abad ke-20. FBI sendiri sempat mengklasifikasikan kasus ini sebagai aktif hingga tahun 2004 sebelum statusnya berubah. Pada tahun 2021, sekelompok investigator independen mengklaim berhasil mengidentifikasi zodiak sebagai Gary Francis Post. Klaim itu didasarkan pada foto lama, kesaksian, dan dugaan kesesuaian bukti. Namun pihak kepolisian secara resmi belum pernah mengonfirmasi identitas tersebut. Perdebatan terus berlangsung, apakah Gary Francis Post benar-benar zodiak atau hanya dugaan yang terburu-buru. Kasus ini tetap terbuka karena tidak ada bukti DNA atau forensik yang mengikat secara final. Hingga kini, zodiak masih menjadi sosok tanpa wajah yang menebar teror dalam catatan kriminal Amerika. Misteri identitasnya membuatnya seolah-olah abadi dalam sejarah kejahatan. Setiap kali muncul pembahasan tentang cipher atau kasus kriminal besar, nama zodiak selalu kembali diangkat. Para pakar menyebut zodiak sebagai contoh bagaimana pembunuh bisa memanipulasi media dan publik untuk menciptakan ketakutan. Bagi sebagian orang, zodiak hanyalah pembunuh oportunis, tapi bagi yang lain ia simbol teror modern yang tak tersentuh. Fakta bahwa kasus ini tidak pernah terpecahkan membuat zodiak hampir mitologis. Banyak teori menyebutkan mungkin identitas sebenarnya sudah diketahui, tapi sengaja ditutup-tutupi. Ada kecurigaan pemerintah tidak mengungkap seluruh kebenaran karena alasan tertentu. Atau mungkin memang tidak ada bukti cukup untuk mengikat satu nama secara pasti. Hingga sekarang, dua cipher misteriusnya masih menantang para ahli kriptografi dunia. Beberapa percaya, jika cipher itu terbuka, akan ada petunjuk baru tentang identitasnya. Namun ada juga yang yakin bahwa isi cipher hanyalah lelucon lain dari zodiak untuk mempermainkan publik. Terlepas dari semua itu, zodiak tetap menjadi simbol betapa rapuhnya sistem keamanan pada masa itu. Ia mampu membunuh, mengejek polisi, dan lolos tanpa pernah tertangkap. Bahkan ketika polisi hampir berhadapan langsung dengannya, ia tetap berhasil menghilang. Keberaniannya berinteraksi langsung dengan media menjadikannya unik dibanding pembunuh berantai lain. Masyarakat pada masanya hidup dalam ketakutan, seolah bayangan zodiak bisa muncul di mana saja. Dari kota besar hingga daerah sepi, semua orang merasa mungkin jadi korban berikutnya. Ketakutan itu bukan hanya karena jumlah korban, tapi karena zodiak sendiri tampak menikmati permainan ini. Ia tidak sekadar membunuh, tapi juga ingin mengontrol narasi melalui surat dan simbol. Sampai hari ini, jejak zodiak masih dipelajari di sekolah-sekolah hukum dan akademi kepolisian. Kasus ini dianggap contoh klasik kegagalan investigasi meskipun bukti ada di depan mata. Setiap teori baru tentang zodiak selalu menjadi berita besar, menunjukkan betapa kuatnya daya tarik kasus ini. Tapi waktu terus berjalan, saksi-saksi menua, bukti semakin berkurang, dan misteri makin terkubur. Zodiak mungkin sudah lama meninggal, tapi bayangannya tetap hidup dalam sejarah kriminal. Identitasnya yang belum terungkap membuat kasus ini seperti teka-teki tanpa akhir. The Zodiac Killer tetap menjadi sosok misterius yang mungkin selamanya tidak akan pernah kita ketahui kebenarannya.